Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Selamat kita bersama-sama mau kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Saya harap saudara-saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan selalu penuh dengan sukacita karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat-saat sekarang di mana kita berkegiatan dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah dari rumah, tentu itu bukan suatu hal yang biasa, tapi ini adalah saat yang baik bagi kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat-saat ini adalah saat yang baik untuk kita kembali memperhatikan bagaimana keadaan keimanan kita kepada Tuhan. Apakah kita masih ada di dalam keadaan yang baik, tidak hanya secara jasmani, tapi terlebih secara rohani. Apakah keimanan kita, kerohanian kita ada dalam keadaan yang baik? Karena saudara-saudara, akhirnya kita harus sampai kepada satu tingkatan di mana keimanan kita harus berada pada iman yang mandiri. Kita semua orang beriman. Tentu saudara mengerti apa itu artinya iman. Iman artinya percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan, bukan? Oke. Tetapi saya ingin kita juga mengerti bahwa keimanan kita harus sampai akhirnya pada iman yang mandiri. Mandiri artinya kalau saudara membuka kamus besar bahasa Indonesia, kalau saudara cari kata mandiri, maka mandiri itu artinya adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Ya, jadi keimanan yang mandiri, iman yang mandiri adalah iman yang tidak bergantung kepada orang lain. Masing-masing kita, ya. Nah, kalau kita baca dulu di dalam Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi saudara, Roma ini memberi pengertian kepada kita bahwa setiap orang dari antara kita, artinya semua orang, masing-masing kita akan memberi pertanggungan jawab tentang diri sendiri kepada Allah. Jadi masing-masing, ya, masing-masing sendiri-sendiri, bukan beramai-ramai, bukan bergerombol. Jadi tidak bisa bergantung, tidak bisa saling bergantung. Artinya anak tidak bisa menggantungkan imannya, pertanggungjawaban terhadap dirinya sendiri kepada orang tua, atau menggantungkan kepada tetangga, apalagi tidak bisa. Atau bahkan ayah kepada anak, biar aja anaknya yang rajin, anak saya rajin, udah saya titip ya, saya titip ke gereja, titip doa, titip iman. Gak bisa saudara, masing-masing kita tidak bisa bergantung. Anak kepada orang tua kepada anak, istri kepada suami, suami kepada istri, keluarga kepada lingkungannya, lingkungan kepada bangsanya, barangkali sukunya. Tidak bisa saudara. Masing-masing kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, bukan terhadap orang lain. Jadi masing-masing terhadap diri sendiri. Kita harus tanggung jawab. Nah, bicara soal tanggung jawab, itu hanya orang dewasa yang dimintai pertanggung jawab. Anak kecil tidak dimintakan pertanggung jawab. Orang dewasa. Secara hukum pun di dalam kehidupan kita
sehari-hari, secara hukum yang dimintai pertanggungjawab itu adalah orang yang sudah dewasa, bukan kanak-kanak. Apalagi bayi, oh jauh. Yang dimintai pertanggungan jawab adalah orang yang sudah dewasa. Jadi bicara tentang tanggung jawab itu adalah area dari orang yang sudah dewasa. Dan orang yang sudah dewasa itu adalah orang yang sudah mandiri. Jadi iman yang mandiri adalah iman yang dewasa. Iman yang bukan iman anak-anak yang masih bergantung, yang masih harus didorong-dorong, yang masih harus diajak-ajak, yang masih harus disuruh-suruh. Tapi iman yang mandiri adalah iman yang berdiri sendiri, yang tahu apa yang harus dia perbuat, yang tahu bahwa dia satu waktu akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak bisa mendompleng, tidak bisa berharap kepada orang lain untuk dirinya dibantu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Akhirnya kita harus sampai kepada titik ini, saudara. Dan keadaan sekarang di mana kita harus beribadah dari rumah, sebenarnya itu adalah satu kesempatan untuk kita dapat menilai diri kita sendiri. Kita pasti bisa menilai diri sendiri, saudara. Pada saat seperti ini, apakah iman kita sudah mandiri atau belum? Pada saat seperti sekarang, saudara kan bebas. Tidak ada tekanan sosial, tidak ada sosial kontrol. Saudara bisa beribadah kapan saja. Kalau dalam keadaan biasa, di mana kita dapat berkegiatan tidak hanya di rumah, orang tua, lingkungan, teman-teman, mungkin itu bisa menjadi pendorong yang mengajak dan yang mengkondisikan kita sehingga kita pergi beribadah. Tetapi pada saat seperti sekarang, benar-benar keadaan masing-masing kita yang menentukan. Apakah kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh? Apakah kita mau iman kita ini benar-benar sungguh kepada Tuhan? Kita mau beribadah atau tidak beribadah, kita mau tidur atau kita benar-benar mau beribadah dengan sungguh, kita hanya sekedar menonton atau kita ingin benar-benar merasakan hadirat Tuhan, itu semua kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi saat ini seperti saya bilang tadi adalah saat di mana kita dapat mengukur dan kita dapat mengerti keberadaan kita. Apakah kita sudah mencapai iman yang mandiri? Tapi kalau kita baca di dalam Ibrani 5 ayat 12, Ibrani 15 ayat 12 sampai 13, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Jadi saudara, bicara tentang dewasa, bicara tentang mandiri, berarti bicara tentang dewasa. Bicara tentang dewasa, itu artinya dia bukan anak kecil. Dan kalau kita perhatikan dan kita teliti baik-baik Ibrani 5 ayat 12 sampai 13 ini, kita bisa memasukkannya, saya memasukkannya supaya lebih mudah ke dalam satu tabel ya. Tabelnya seperti ini, dibagi menjadi dua.
Ada yang dewasa, yaitu yang di dalam Ibrani dibilang sudah bisa menjadi pengajar. Jadi dewasa berhubungan dengan pengajar, berhubungan dengan makanan keras, yaitu berhubungan dengan ajaran tentang kebenaran. Nah, di sisi lainnya, lawan kata dari dewasa, yaitu bayi. Nah, kalau di 1 Petrus 2 ayat 2, di sana dibilang kalau bayi itu perlu akan susu. Nah, tadi kalau di dalam Ibrani 5 dibilang kamu masih memerlukan susu, dan susu itu berhubungan, berelasi dengan bayi. Kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 2. Jadi bayi berhubungan dengan susu dan berhubungan dengan diajar. Kalau di sisi sebelah dia sudah menjadi pengajar, bayi tentu bukan pengajar ya, diajar. Nah, yang diketahui adalah asas-asas pokok pernyataan Allah. Jadi masih baru hal-hal yang dasar, pokok-pokok yang dasar-dasar, belum sampai kepada hal yang mendalam. Tetapi saudara, kalau saudara perhatikan, saya dari bayi itu ada tanda panah. Artinya harus ada pertumbuhan, ada waktu untuk bertumbuh. Karena di dalam ayat Ibrani 5 ayat 12 ini dibilang sekalipun secara waktu, berarti ada waktu tuh. Ada waktu untuk mencapai menjadi dewasa. Memang menjadi dewasa tidak serta-merta, tiba-tiba, sekonyong-konyong, langsung jadi dewasa. Tidak bisa, saudara. Seperti juga di dalam kehidupan kita, bayi itu untuk mencapai dewasa ada waktu yang harus dilewatinya, ada waktu yang harus ditempuhnya. Tetapi tidak bisa bayi itu tetap tinggal menjadi bayi. Itu tidak menyenangkan, itu tidak membuat gembira orang tuanya. Orang tua mana? Orang tua mana, saudara, yang mau anaknya bayi terus? Sekalipun bayi saudara, anak saudara, itu lucu sekali, menggemaskan. Tapi kan tidak ada orang tua yang mau anaknya bayi terus selamanya, apalagi menjadi bayi. Tidak ada orang tua yang senang dengan keadaan yang demikian. Tentu kita akan lebih senang lagi si bayi yang lucu itu beranjak menjadi besar, menjadi lebih dapat melakukan banyak hal. Tidak hanya minum susu terus, tetapi dia ada kemajuan, ada pertumbuhan. Semuanya itu memang memerlukan waktu, tidak sekonyong-konyong, tidak tiba-tiba. Sama juga dengan kerohanian kita. Memang Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan tidak menuntut apa-apa. Tuhan terima kita apa adanya. Tuhan tahu keadaan kita dan Tuhan terima kita apa adanya. Tetapi kita tidak bisa sejak kita masuk iman, Tuhan terima kita apa adanya, lalu kita tetap tinggal di dalam keadaan kita. Harus ada pertumbuhan. Kalau saudara ingat tentang Tuhan Yesus yang satu kali lewat dan dia mendapati satu pohon, dia mencari buah dan tidak ada buahnya, apa yang terjadi pada pohon itu? Pohon itu dikutuk dan mati, kering. Rohani kita harus bertumbuh. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan mencari buah. Tuhan mencari satu pohon yang lengkap, yang dewasa penuh. Jadi dia bukan pohon yang hanya tinggal akar aja. Jadi kita tidak bisa bilang begini, oh saya nih berakar, firman Tuhan saya berakar dalam akar saya kuat sekali, saya tidak tergoncangkan. Oh bagus saudara. Tetapi kita tidak bisa tinggal di dalam keadaan akar saja, harus ada tumbuh, keluar batangnya. Lalu saudara bilang lagi, sudah saya cukuplah, batang aja, udah bagus saya ada batangnya daripada orang lain
daripada teman saya, daripada si dia, si ini, si itu. Oh, ingat firman Tuhan yang tadi ya, masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jangan ukur-ukur dengan orang lain, ukur dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak mau kita tetap tinggal di dalam bayi terus. Harus ada pertumbuhan. Jadi kalau saudara akarnya sudah bagus, tumbuhlah batang. Batangnya sudah ada, tumbuhlah daun. Tapi jangan hanya puas, daunnya bagus, dipuji-puji orang. Ih, bagus ya pohonnya, daunnya banyak. Aduh, di rumah saya pohonnya daunnya kering, dikit sekali, jarang. Karena bukan sampai di situ saja. Tuhan mau kita mencapai kelengkapan. Oh, tidak bisa kita diam-diam saja. Artinya tidak bisa kita berlama-lama dalam proses pertumbuhan. Jadi bertumbuh itu memang memerlukan waktu. Tetapi waktunya juga bukannya berarti tak terhingga, atau waktunya ya suka-suka saya, terserah saya, mau kapan-kapan aja. Jadi kita terserah ya semau-maunya begitu, asal-asal. Tidak bisa, saudara. Semua itu ada hitungannya. Jelas harus ada pertumbuhan dan tidak bisa berlama-lama, karena ya semua ada waktunya. Coba saudara, seperti tadi saya bilang, kita tidak mau bayi kita yang lucu dan menggemaskan tetap tinggal dalam keadaan baik. Dan kita juga tahu, kita juga bisa membedakan ada pertumbuhan atau tidak. Betul kan? Anak bayi 1 bulan saja dengan bayi 2 bulan itu bisa loh dibedakan. Dengan bayi 3 bulan bisa loh dibedakan. Artinya apa? Pertumbuhan itu kelihatan. Pertumbuhan itu bukan sesuatu yang pokoknya saya tahu nih saya bertumbuh. Tidak, saudara. Semua orang tahu, kelihatan. Jadi kalau tadinya misalnya saudara itu kecil terus menjadi besar, kan kelihatan. Tidak tersembunyi. Orang bisa melihat. Jangankan bayi yang wujudnya kelihatan di luar ya. Karena dia sudah dilahirkan oleh ibunya, jadi sudah di luar kandungan ibunya. Sedangkan janin yang masih di dalam kandungan ibunya, itu bisa kelihatan loh, ada pertumbuhan atau tidak. Saudara pernah dengar kan, ada orang yang janinnya tidak bertumbuh. Apa yang dilakukan? Dibuang, digugurkan. Karena kalau tidak ada pertumbuhan, tidak ada gunanya, sia-sia. Bahkan itu bisa meracuni dan membuat sang ibu keracunan dan mati, meninggal. Itu sebabnya digugurkan. Jadi kalau tidak ada pertumbuhan akan digugurkan. Sama seperti pohon tadi, kalau tidak ada buahnya, kalau tidak pertumbuhannya tidak sempurna, sama Tuhan dikutuk, kering dia, mati, karena tidak ada guna. Nah, pertumbuhan itu seperti apa ya? Bertumbuhnya bagaimana maksudnya ini? Kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat 15, Efesus 4 ayat 15, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi harus ada pertumbuhan di dalam segala hal, bukan beberapa hal atau satu hal saja apalagi. Di sini dibilang segala hal. Jadi hal apa misalnya ya? Sebagai contoh, ketika kita belum menerima Tuhan Yesus, katakan, dan kita masuk iman, dulunya kita itu jahat, sekarang menjadi baik. Berarti ada perubahan, ada pertumbuhan. Yang tadinya tidak marah, pemarah menjadi, yang pemarah menjadi tidak marah-marah, jadi manis dan lembut. Itu berarti ada perubahan, ada pertumbuhan. Nah, lalu ayat ini bilang pertumbuhan di dalam segala hal. Jadi bukan hanya satu hal itu saja. Lalu kita bilang ya udah, saya udah mending nih. Dulu pemarah, sekarang tidak. Udah bagus loh daripada dulu. Tapi kan itu baru satu hal. Di sini dibilang dalam segala hal. Jadi masih banyak hal-hal lain yang harus
dikembangkan, yang harus ditumbuhkan. Dan tidak bisa kita tinggal diam lalu berkata, aduh saya mah udah dari sononya, yang begini udah gak bisa lagi, udah bagus loh saya bertumbuh dari pemarah menjadi tidak suka marah-marah, udah bagus, betul bagus. Tetapi itu baru satu hal. Sedangkan firman Tuhan ini menyatakan bahwa dalam segala hal, terus ke arah Dia, bukan ke arah selera kita, bukan ke arah ukuran kita, tetapi ke arah Dia. Seringkali kita suka mendiskon atau menetralisir menjadi lebih lunak atau lebih sesuai dengan kemampuan kita untuk mencapainya. Tetapi tidak bisa begitu, karena firman Tuhan ini bilang harus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Dan kalau kita baca di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 13, Efesus 4 ayat 13, kita bertumbuh harus ada capaiannya, harus mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ada tujuan yang harus dicapai, bukan sekedar tumbuh. Tumbuhnya mau ke kiri kek, mau ke kanan kek, enggak. Pertumbuhannya harus ke arah Dia, harus sesuai dengan arahnya, yaitu ke arah Dia. Dia di situ ditulis dalam huruf besar, artinya ke arah Tuhan, ke arah Kristus. Nah, dan harus ada pencapaiannya. Bukan tidak ada tujuannya. Arahnya jelas, tujuannya juga jelas. Jadi bukan hanya sekedar arahnya sudah benar, tapi tidak mencapai. Arahnya benar, harus ada yang dicapai. Dan capaiannya itu ditulis di dalam ayat 13. Dan yang terakhir dari pencapaian itu adalah kepenuhan Kristus. Artinya harus menjadi seperti Kristus, seperti Yesus. Wah, lalu kita mulai pikir, alangkah susahnya. Apakah mungkin? Itu mah cuma buat nabi-nabi doang. Nabi-nabi saja. Siapakah saya ini? Saya cuma manusia. Kalau manusia mana mungkin? Manusia kan penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa. Apakah mungkin saya mencapai itu? Saudara, bersyukur kita memiliki Tuhan yang sangat baik. Dia tidak hanya memberikan arahan apa yang harus kita kerjakan, Dia juga memberikan tujuan. Tetapi tidak hanya sekedar memberi tujuan. Kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai setiap langkah kita. Jadi Tuhan memberikan petunjuk, tujuan apa yang harus kita capai. Dia menyertai jalan kita, dan tidak cuma menyertai, cuma sekedar bareng-bareng temenin, enggak. Tetapi Tuhan memberi penolong. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada kita, agar kita yang tidak mampu ini dapat mencapai tujuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia bukan Tuhan yang sekedar menebus kita dari keselamatan, menebus kita dari dosa, lalu membiarkan kita tumbuh liar. Tidak. Dia mengarahkan agar pertumbuhan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia mengarahkan, Dia memberikan tujuan sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Tetapi Tuhan juga tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah, sehingga Tuhan menyertai langkah kehidupan kita. Bahkan Tuhan memberi penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus-Nya. Betapa Tuhan mengasihi kita, dan betapa rindu Tuhan agar kita mencapai tujuan-tujuan itu. Nah, sekarang kembali kepada kita. Bagaimana kita hidup? Efesus 5 ayat 15 bilang, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi kita harus memperhatikan hidup kita ini. Jadi
jangan biarkan hidup kita ini ya hidup aja, mengalir aja, mengalir tanpa tujuan, mengalir gak jelas entah kemana. Tuhan mau kita memperhatikan dengan seksama, memperhatikan bagaimana kita hidup dengan seksama, bukan dengan asal-asal, bukan dengan ya sembarangan, tetapi dengan seksama. Artinya dengan teliti, dengan tekun, dengan penuh perhatian. Kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Tidak bisa hidup sembarangan. Dan firman Tuhan itu dilanjutkan dengan kata-kata, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal tuh orang yang tahu tapi gak bikin, ulang-ulang dikasih tahu, begitu aja. Kalau firman Tuhan ini saudara sudah pernah dengar, puji Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini juga bilang, biarlah kita menjadi arif. Kalau selama ini pertumbuhan kita tidak sesuai waktunya, karena ada waktu saudara, kita tidak bisa tinggal diam, tidak memperhatikan waktu, mengabaikan faktor waktu. Karena tadi di dalam ayat yang pertama yang kita sudah baca, ditinjau dari waktu. Artinya waktu itu bukan faktor yang bisa diabaikan. Waktu itu adalah hal yang penting. Dan seperti saudara tahu, waktu itu tidak pernah menunggu kita. Waktu jalan terus saudara. Dan kita harus mencapai apa yang Tuhan sudah katakan melalui kebenaran firman. Kita tidak bisa tinggal diam, kita tidak bisa mengabaikan waktu, kita tidak bisa berlama-lama, kita harus bergerak. Memperhatikan bagaimana kita hidup. Apakah kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. 1 Tesalonika 4 ayat 1. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup, supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saya percaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah berusaha menuruti kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebagaimana ayat 1 Tesalonika 4 ayat 1 ini, biarlah kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena waktu tidak menunggu kita, saudara. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Saudara lihat tanda-tanda zaman? Apa yang dikatakan firman Tuhan satu demi satu digenapi. Waktu tidak menunggu. Sebab itu kita harus bersungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita hidup. Apakah kehidupan kita sudah sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan tinggal menjadi baik. Bertumbuhlah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bertumbuhlah menjadi orang-orang yang memiliki iman yang mandiri, yang tidak bergantung kepada orang di sekeliling kita. Karena akhirnya, saudara, akhirnya Tuhan mencari dan Tuhan melihat keadaan kita. Kita harus mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan membantu kita, memberikan kekuatan kepada kita agar kita mencapai orang-orang, menjadi orang-orang
yang dewasa, memiliki iman yang mandiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan menyertai setiap langkah kita. Tuhan menolong kita dengan kasih-Nya, dengan kekuatan yang dari Roh Kudus, agar kita boleh mencapai itu semua, mencapai iman yang mandiri, yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kekuatan yang dari sorga. Puji Tuhan, haleluya, amin.